Perkenalkan, nama saya Ulfa Yuniar, NIM 210221010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai passive voice. Pada bagian pertama, kita lihat pengertian passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau receiver of action. Namun, apabila intransitive verb tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif, tetapi kalimat pasif yang berbentuk akan sangat kaku. Selanjutnya, perbedaan antara active voice dan passive voice. Dilihat dari aktif, contohnya my parents plant some flowers. Dia pelaku aksi. Sedangkan di passive voice, some flowers are planted by my parents, penerima aksi. Jadi itu perbedaan antara aktif dan passive voice. Umumnya, kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb atau kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, seperti cry, swim, go, arrive, dan di, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Adapun rumus dari passive voice yaitu subject plus to be, I am, is, are, plus past participle. Terdapat pula rumus passive voice di beberapa tense. Yang pertama, simple present. Rumus passive voice I am, is, are, plus past participle. Contoh passive voice is created. Yang kedua, present continuous. Rumus passive voice I am, is, are, being, plus past participle. Contoh passive voice-nya is, being, created. Yang ketiga, simple past. Rumus passive voice-nya was atau were plus past participle. Contoh passive voice was created. Yang keempat, past continuous. Rumus passive voice was, were, being, plus past participle. Contoh passive voice-nya was being created. Yang kelima, present perfect. Rumus passive voice has atau have been plus past participle. Contoh passive voice has been created. Yang keenam, past perfect. Rumus passive voice had been plus past participle. Contoh passive voice had been created. Yang ketujuh, simple future. Rumus passive voice-nya will be plus past participle. Contoh passive voice-nya will be created. Yang kedelapan, future continuous. Rumus passive voice-nya I am, is, are, going to be, plus past participle. Contoh passive voice-nya is going to be created. Dan yang terakhir, future perfect. Rumus passive voice-nya will have been plus past participle. Contoh passive voice will have been created. Selanjutnya ada penggunaan dan contoh passive voice. Yang pertama, ketika pelaku aksi atau doer of action tidak diketahui. Misalnya, my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Yang kedua, ketika pelaku aksi atau doer of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Misalnya, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Selanjutnya, yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau door of action. Misalnya,
mistakes were made. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Yang keempat, ketika pelaku aksi atau door of action adalah semua orang, people in general. Misalnya, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya, pelaku aksi dalam passive voice. Pertama, ketika terdapat informasi baru, terdapat pada kalimat kedua. Bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Air minum kemasan berasal dari air pegunungan. Ini diproduksi oleh perusahaan air. Yang kedua, ketika mengetahui nama jelas, pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Misalnya, Siti Nurbaya was written by Marah Roysley. Selanjutnya, yang ketiga, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Misalnya, it is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8-year-old. Artinya, sulit dipercaya bahwa melodi jazz yang indah ini diciptakan oleh seseorang anak berusia 8 tahun. Selanjutnya, passive voice dengan get. Kata get dapat juga digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be, I am, is, are. Biasanya, kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal, sama seperti ketika menggunakan to be, I am, is, are. Bentuk get yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tense kalimat. Adapun rumus passive voice yang menggunakan get, yaitu dilihat dari simple present. Rumus passive voice get atau gets plus past participle. Contoh passive voice-nya get treated. Yang kedua, present continuous. Rumus passive voice-nya I am, is, are, getting plus past participle. Contoh passive voice-nya is getting treated. Yang ketiga, simple past. Rumus passive voice-nya got plus past participle. Contoh passive voice-nya got treated. Yang keempat, past continuous. Rumus passive voice-nya was atau were, getting plus past participle. Contoh passive voice-nya was getting treated. Yang kelima, present perfect. Has, rumus passive voice-nya has atau have, gotten plus past participle. Contoh passive voice-nya has gotten treated. Yang keenam, past perfect. Rumus passive voice-nya had gotten plus past participle. Contoh passive voice-nya had gotten treated. Yang selanjutnya, simple future. Rumus passive voice-nya will get plus past participle. Contoh passive voice-nya will get treated. Selanjutnya, future continuous. I am, is, are going to get plus past participle. Contoh passive voice-nya is going to get treated. Selanjutnya, future perfect. Will have gotten plus past participle. Contoh passive voice-nya will have gotten treated. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai passive voice dalam bahasa Inggris ini. Perlu diingat bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan, dan artikel koran, dan jarang digunakan pada percakapan sehari-hari. Baik, itulah penjelasan materi mengenai passive voice. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.